Jumpa lagi dalam pembahasan ilmu badi bagian kedua. Yang kemarin kita sudah membahas tentang al-muhassinat al-lafdiyah bagian al-jinas. Sekarang kita akan membahas tentang al-muhassinat al-lafdiyah bagian as-saj'u atau saja. Ulangi lagi definisi as-saj'u untuk lihat dalam teks ini. Ta'rifuhu as-saj'u lughatan ma'khudun min saj'il hamami wa huwa hadiruhu wa taghriduhu. Ini sudah dijelaskan bahwa diambil dari kata-kata saja'il hamam. Wastilahan kama yu'arriful bulagha huwa tawafuqul fasilataini ala harfin wahid fil akhir wa yakunu dzalika fil kalamin nathri. Jadi ada kesamaan fasilah ya. Kesamaan fasilah pada satu huruf di akhir. Nah, dan itu terjadi pada kalam nasr. Wa tusamma kullun minal jumlataini faqrah. Wa ahsanu saj'i ma tasawat fiqruhu. Jadi karena ada dua fasilah berarti ada dua jumlah. Masing-masing jumlah ya itu disebut dengan faqrah. Setiap faqrah diakhiri dengan satu fasilah. Fasilah yang sama dalam harfun wahid ini yang disebut dengan saja. Dan saja yang paling baik adalah saja yang faqrahnya itu tasawat sama. Jadi sama-sama panjang atau sama-sama pendek. Kita lihat contohnya. Nahwu qoulihi ta'ala, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Alam naj'alil arda mihada ini satu faqrah. Satu jumlah ini kita sebut dengan satu faqrah. Kata mihada ini merupakan fasilahnya. Wal jibala autada ini faqrah yang kedua. Kemudian autada ini fasilahnya. Jadi alam naj'alil arda mihada fasilahnya adalah mihada, wal jibala autada fasilahnya adalah autada. Kesamaan fasilah da dan da di sini ini yang disebut dengan saja. Nah, dipertegas wal muradu bil fasilah hiya al kalimah allati fi akhirih al faqrah. Ya al-kalimah allati fi akhiril faqrah bimanzilatil qafiyah fil bait. Yang disebut dengan fasilah yaitu kata pada akhirnya faqrah. Kalau dalam bait disebut dengan qafiyah. Ya, jadi wal qafiyah hiya lafdun khatama bihi al-bait. Immal kalimah nafsuha awil harful akhir minha. Ya, qafiyah yaitu lafaz yang mengakhiri bait, bisa berupa kata atau berupa huruf akhir. Berupa huruf akhir dari kata tersebut. Jadi bisa berupa kata, bisa berupa huruf. Nah, itu. Fasilah dan qafiyah itu sama, hanya kalau fasilah itu adanya pada kalam nasr ya, bukan bait, sedangkan qafiyah itu adanya pada kalam bait. Wa qala Ahmad al-Hashimi inna saj'a mautinuhu an-nasru wa qad yaji'u fi syi'ri nadiran. Imam Ahmad al-Hashimi mengatakan bahwa saja itu tempatnya atau pembahasannya memang pada kalam nasr, kalam prosa. Wa qad yaji'u fi syi'ri nadiran. Kalau di dalam syair itu jarang terjadi. Nah, kemudian perlu dijelaskan pula bahwasanya istilah saja ini masih mengalami atau masih ada perdebatan penggunaannya ya. Ada ulama yang melarang menggunakan istilah saja. Tsumma min syara'ihi saj'i wa mislihi wa ma yata'allaqu bihi tafasiru inda ba'dil bulagha. Ada beberapa penafsiran ya dari ahli balaghah. Wahya innal kalimat fil Qur'an al mutawafiqah li saj'i tusamma fawasilan ta'adduban wa qad sammaha ta'ala bidzalika haitsu qala
kitabun fussilat ayatuhu. Kata-kata dalam Al-Quran yang cocok dengan saja itu tidak disebut saja tapi disebut dengan fasilah atau fawasil, ta'adduban. Jadi karena mengikuti sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala pada surat Fussilat ayat 3, itu penggunaan kata fussilat, kitabun fussilat ayatuhu. Mana abadum antu sama sajaan wadhalika, jadi sebagian ulama melarang penggunaan sebutan saja ya. Karena li'anna asla sajai min saj'it toir fasyarafal Qur'anul Karim min ayyusta'ara li syai'in fihi lafdun huwa aslu fi sautit toir. Karena asalnya saja itu diambil dari kata saj'it toir, burung dengkuran burung merpati. Maka Al-Quranul Karim itu dimuliakan dari istilah-istilah yang dipinjam dari sesuatu yang aslinya itu adalah sautut ta'ir atau suara burung. Maka penggunaan istilah saja itu dilarang. Li ajli tasyrifi kitabillahi an musyarakati ghairihi minal kalami fismin sajai al-waqi'i fi kalamin nas. Ini karena memuliakan kitabullah dari penggunaan yang sama-sama pada kalam lain, tapi ini terjadi pada kalamin nas. Jadi karena saja ini sudah ada atau ini biasa terjadi, biasa dilakukan oleh sastrawan Arab ya sebelum masuk ke Islam atau pada masa jahiliyah, maka untuk memisahkan kalamun nas yang saja dengan kalamullah ya tidak digunakan kata saja pada kalimat-kalimat yang ada pada kitabullah. Dan yang ketiga li'annal kitab al-aziz min sifatillahi fala yajuzu wasfuhu bisifatin lam yaridil idnu biha wa in sahal makna. Dan karena sungguhnya kitabullahil aziz, kitab Allah yang mulia ini adalah sifatullah, maka tidak layak mensifatinya dengan sifat-sifat yang tidak diberikan izin ya untuk pemberian sifat itu, walaupun maknanya masih sesuai. Jadi penggunaan sebutan saja pada kalamullah ya ini tidak masih dilarang oleh ulama ya. Ulama sebagian ulama bulagha itu melarangnya. Itu. Kemudian durubuhu, pembagian dari saja. As-saja'u yang qasimu ila salatah. Saja terbagi menjadi 3. Yang pertama as-saj'ul mutatarraf. As-saj'ul mutatarraf wa huwa makhtalafat fasilatahu fil wazni. Yaitu dua fasilah saling berbeda pada wazannya. Jadi fasilahnya berbeda ya. Fasilahnya masing-masing fasilah ini berbeda wazannya. Contoh malakum la tarjuna lillahi wiqara wa qad khalaqakum atwara. Surah An-Nur ayat 13-14 ya. Ini pada kata malakum la tarjuna ya. Malakum la tarjuna lillahi wiqara wa qad khalaqakum atwara. Ada perbedaan wazan pada fasilahnya. Wazan yang pertama ini, kemudian wazan yang kedua atwaro. Perbedaan wazan ini disebut dengan as-saj'ul mutatarraf. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwaro. Ya. Waqara dan atwaro berbeda wazan. Ya, tapi huruf akhir masih sama, ro dan ro. Cuma wazannya berbeda. Ini yang disebut dengan as-saj'ul mutatarraf. Ya. Waqara dan atwaro. Contoh lain, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kata mihada dan autada, wazannya berbeda. Mihada, autada. Tapi huruf akhirnya masih sama. Yang kedua, as-saj'ul murassa' wa huwa mattafaqat fihi alfadun ihdal faqrataini au aktsaruha fil wazni au aktsariha fil wazni wa taqfiyah.
misluma yuqabiluhu minal ukhra. Yang kedua saja'ul murassa, yaitu saja yang lafat-lafatnya ini terdapat kesamaan ya pada satu fakroh, pada salah satu dari dua fakroh atau lebih ya, samanya itu dalam wazan dan takfiyah. Wazan dan kofiyah. Wazan berarti ya wazannya, dan takfiyah itu di akhirnya. Mislu ma yuqabiluhu minal ukhra, menyamai lafat yang membandinginya dari yang lain. Kita lihat contohnya. Qauli ta'ala inna ilaina iyabahum tsumma alaina hisabahum. Nah, pada kata inna ilaina iyabahum, kita lihat di sini surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Kata inna sama ya. Ilaina ini sama dalam wazannya, alaina, ilaina ya. Iya bahum hisabahum. Jadi persamaan itu tidak hanya pada satu atau dua kata, tapi lebih di sini. Kata inna, alaina, ilaina ya. Di sini persamaannya itu sama-sama berharokat, bersama-sama sukun, itu disebut dengan wazan. Dan di akhirnya atau takfiyahnya juga sama, bihim. Iya bahum ya, hisabahum, hum dan hum. Contoh yang kedua, wal mursalat ya, urfan, wal mursalati urfan, fal asifatu asfan. Nah, ini juga disebut sama wazan dan takfiyahnya, sama-sama berharokat, wa kemudian sama-sama sukun, wal mursalati fal asifati, walaupun di sini sa, di sini si, tapi sama-sama berharokat. Wal mursalati yang urfan, fal asifati asfan. Nah, persamaannya lebih dari satu, disebut dengan saja'ul murassa. Dan yang ketiga, as-saja'ul mutawazi. Saja' mutawazi lawan dari murassa. Jadi mattafaqota waznan walam yakun ma fil ula muqabilan lima fis saniyati fil wazni wa taqfiyah. Wazannya bisa sama, tapi yang pertama atau kofiyah, fakroh yang pertama atau jumlah yang pertama itu tidak membandingi atau tidak sama persis dengan fakroh atau jumlah yang kedua, baik pada wazan atau takfiyahnya. Nah, definisi ini ya, definisi dari mutawazi ini nanti ada dibagi, ditafsir menjadi dua ya. Yang pertama, alla yujada lafdun fi muqabili ba'di alfadil faqrah kaqouli alaihi salam. Jadi ada lafaz yang tidak ditemukan ya pada fakroh yang kedua, ada lafaz yang tidak ditemukan sama seperti fakroh yang pertama. Jadi ada bedanya. Contoh, Allahumma a'ti kulla munfikin khalafan wa kulla mumsikin talafan. Bagian kulla munfikin khalafan, kulla mumsikin talafannya ini sama, tapi di fakroh yang pertama ada tambahan kata Allahumma a'ti. Jadi ada lafaz yang ini tidak ada pada fakroh yang kedua, gitu maksudnya. Nah, ini kalau sini sama, kulla munfikin khalafan sama, wa kulla mumsikin talafan ini sama. Nah, ininya sama, hanya beda ada lebihnya di fakroh yang pertama. Ini disebut dengan saja' mutawazi bagian pertama. Kemudian yang kedua, saja' mutawazi yang kedua, ayyujada lakinnahu ghairu muwafiqin lahu fil wazni wa takfiyah ma'an. Ditemukan sama, ada di setiap fakroh itu ada ya, di dua fakroh itu ada, tapi beda. Nah, beda baik pada wazan maupun takfiyahnya. Contoh, pada surat Al-Ghasyiyah, fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Fiha sururun marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Kata marfu'ah dan mawdu'ah ini sama. Ini fasilahnya, marfu'ah, mawdu'ah. Tapi di kata yang awal-awalnya ini tidak sama. Jadi
di sini ada fiha surun, di sini juga ada wa akwabun, tapi keduanya tidak sama baik wazan maupun kofiahnya ya. Kemudian dan masih di bagian kedua, perbedaan pada wazan saja ya. Hasolan natik wasomit wahalakal hasid wasyamit. Di sini saya perinci, hasola an natik wasomit wahalakal hasid wasyamit. Di sini ada perbedaan wazan saja. Perbedaan wazan. Hasola halaka an-natiq al-hasid ya. Maaf. Di sini ada persamaan pada wazan saja. Persamaannya pada wazan saja tapi tidak pada kofiahnya ya. Atau tidak pada fasilahnya. Jadi hasola halaka sama wazannya tapi tidak sama pada fasilah atau kofiahnya. An-natiq al-hasid. Di sini kof, di sini dal, di sini lam, di sini kaf. Hanya ini saja yang sama. Wasomit, wasyamit, yaitu diakhiri dengan ta. Nah, di sini perbedaannya. Itu. Dan yang ketiga, alla yakuna likulli kalimatin min ihdal qarinataini muqabilun minal ukhra. Masih bagian dari yang kedua tadi, sajak mutawazi. Yang ketiga, ini tidak sama pada setiap kata yang ada pada dua fakroh atau dua jumlah. Contoh pada inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi inna a'tainaka fasholli lirabbika ini tidak ada persamaannya sama sekali. Ya. Hanya ini sama di akhirnya saja thar dan wanhar, jadi ro-nya saja. Nah, perbedaan ini banyak sekali perbedaannya. Ini masuk ke bagian ketiga dari saja al-mutawazi. Gitu. Kemudian, nah untuk membuat kalam yang bersaja itu ada 4 syarat ya. Jadi harus ikhtiar mufrodat al-alfat ala wajhi sahih. Lafat-lafatnya harus sahih ya. Sebagaimana syarat untuk dalam balaghah itu kan harus fasohah. Kemudian terkibnya harus benar, harus bagus. Kemudian lafat yang bersaja itu ya, yang dipilih itu harus mengikuti makna, bukan makna yang mengikuti lafat. Artinya manakala kata tersebut dipilih untuk saja memang sangat sesuai karena maknanya mendukung. Dan yang keempat, antakuna likulli wahidatin antakuna kullu wahidatin minal faqrataini al-masju'ataini dalatan ala maknan ghairil makna alladzi dallat alaihi ukhtuha. Dua kata yang nanti ada pada fasilah ya, setiap fasilah itu walaupun dibacanya sama tapi maknanya tidak boleh sama gitu ya. Walaupun misalnya sama-sama diakhiri dengan ro gitu, tapi nanti tidak boleh sama ya. Karena itu untuk ahsanuhu saja yang paling baik adalah matasawat fiqruhu. Fakrohnya itu yang paling baik ini ya, fakrohnya itu sama, panjang pendeknya sama. Contoh yang sama, fi sidrim makdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Ini kalau diukur sama, fi sidrim makdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Ini namanya fakrohnya sama. Nah, ini yang paling baik. Ini ada dalam surat Al-Waqiah ayat 28 sampai 30. Yang kedua, fakroh yang kedua itu lebih panjang daripada fakroh yang sebelumnya. Nah, ini juga bagus seperti pada surat An-Najm ayat 1 dan 2, wan najmu idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sama-sama diakhiri oleh alif layyinah, di sini hawa, ghawa ya. Tapi fakroh yang pertama lebih pendek, fakroh keduanya lebih panjang. Yang ini juga baik. Dan yang ketiga, tsumma talat salisatuhu nahwu qolihi an-naru dzatil wuqud ya, idhum alaihi qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Surat Al-Buruj ayat 5 sampai 7. Nah, ini fakroh yang ketiganya lebih panjang. Jadi ini sama fakroh pertama dan kedua, kemudian fakroh ketiganya lebih panjang. Ini juga bagus. Wa kanat al-mufradat rasyiqah wal alfat khidmul ma'ani. Mufradat yang dipilih itu indah, elok, bagus, dan lafat-lafatnya itu bisa membantu maknanya juga menjadi lebih bagus. Dan yang terakhir, wadalat
kulun minal qarinataini ala maknan ghairi ma dalat alaihi ukhra. Ini sudah dijelaskan di atas. Jadi dua kata yang digunakan dalam akhirnya saja itu tidak memiliki makna yang sama, itu lebih bagus. Itu. Wa yumkinu an taj'ala saj'u tabi'an lil ma'ani aidon kama fa'ala Abdul Qahir wa Ibnul Athir wa taqsimuhum al fawasil ilal wajhaini. Menurut Imam Abdul Qahir dan Ibnul Athir, saja itu lebih baiknya wa yumkinu ya an taj'ala saja tabi'an lil ma'ani, mengikuti maknanya. Jadi maknanya itu jadi yang penting itu maknanya gitu. Yang penting itu maknanya. Lafat itu dipilih memang untuk mendukung makna tersebut. Karena itu ada dua pembagian dari fasilah atau saja ini ya. Yang pertama bisa diakhiri dengan huruf-huruf yang sejenis seperti pada Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi diakhiri dengan fathah dan alif layyinah ini. Kemudian contoh lain watur wa kitabim mastur. Nah, diakhiri dengan ur ya. Ini fasilah yang pertama. Fasilah yang kedua atau saja yang kedua alal huruf al mutaqaribah. Huruf-hurufnya yang berdekatan. Kal mim minan nun ya. Fi qoulihi ta'ala ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ini mim dan nun. Ini berdekatan, mutaqaribah. Kalau yang di atas mutajanisa, yang kedua mutaqaribah. Contoh lain seperti dal dan ba. Qaf wal Qur'anil Majid. Hadza syai'un ajib. Ini surah Qaf ayat 1 dan 2. Nah, kemudian atharus saj'i fil kalam, pengaruh sajak pada kalam ya. Wa wadhifatus saj'i takhusu li tahsinil kalam. Ini khusus untuk memperindah kalam. Wa huwa 'inda tilawatihi bihaitsu yahsunu as-sukut 'alaiha wa bi anghami asirati dzati iqa'in jamilin wa 'inda intiha'il ayah bi ahkamir rafi wa diqqatin nadmi wa jamalit talaumi. Fungsi saja itu nanti untuk memperindah kalam itu pada bagian mananya, yaitu ketika dibacakan dan akhirnya itu diam atau wakof, itu pada wakof-wakofnya itu, karena wakofnya sama, didengarkan sama, maknanya juga indah ya, maka itulah seni dari membuat saja itu, atau saja itu difungsikan untuk memperindah seperti itu. Jadi indahnya itu ketika didengarkan. Kita memang tidak bisa untuk membuat saja dengan batasan-batasan seperti itu. Minimal kita bisa menyimak saja di dalam Al-Quran. Anda mau menyebut saja atau menyebut fasilah silahkan. Atau sudah saya jelaskan tadi perbedaan ulama dalam penyebutannya. Demikian penjelasan tentang saja, semoga bisa diterima. Kalau ada yang masih belum jelas silahkan komen di kolom komentar. Saya akan menjawab insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.